Pada bab yang keempat atau yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang transformasi. Pada transformasi ini ada 4 yang dibahas: refleksi atau pencerminan, kemudian dilatasi, pergeseran, kemudian translasi, pengecilan pembesaran, kemudian dan satu lagi adalah tentang rotasi atau perputaran. Kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama yaitu tentang pencerminan atau refleksi. Nah, saya sajikan ini gambar. Kelihatan ya gambarnya. Pada saat kita punya cermin yang berwarna merah ini, ya, kita akan mencerminkan misalnya bangun yang pertama yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kita lihat ternyata bangunnya jadi terbalik. Ini sama persis dengan kejadian kita sehari-hari pada saat kita melakukan bercermin. Pada saat kita bercermin, maka tangan kiri kita akan berada di cermin tersebut di sebelah kanan. Tangan kanan kita di cerminnya terletak di sebelah kiri. Ya, begitupun juga telinga kita yang kiri akan ada di kanan, telinga kita yang kanan akan ada di kiri. Kenapa? Karena memang cermin ini akan membuat bayangan kita jadi terbalik. Ya, gitu. Nah, contohnya ini, kita punya bangun trapesium, maka tadinya begini. Nah, ini jarak ke cerminnya kan sama, betul ya, sama. Ini jarak ke cerminnya sama, ini juga sama, sehingga bayangannya jadi seperti ini. Kemudian bangun yang tertentu ini, pada saat dicerminkan jadi terbalik. Ya, ini pada saat dicerminkan, ya, jajar genjang, maka jajar genjang yang tadinya begini akan berubah jadi gini. Ya, ini adalah hasil dari pencerminan. Jadi pencerminan itu adalah mencerminkan sebuah titik atau sebuah benda atau sebuah bangun datar pada garis tertentu, ya, yang menyerupai cermin, ya, atau yang bisa disebut sebagai cermin di kehidupan sehari-hari, ya, sehingga bayangannya akan sama besarnya, sama jaraknya dengan benda yang kita atau dengan titik yang kita simpan. Hanya bedanya bayangannya terbalik. Itu tentang cermin dulu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita mulai sekarang pencerminan ada beberapa pencerminan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X kalian perhatikan titik A, ya, agak di zoom sedikit. Titik A titik A 5, -4. Yang di sini cerminnya adalah sumbu X. Kemudian titik B 2,3, titik C -5, -3, titik D -3, -4. Nah, yang digunakan sebagai cerminnya adalah sumbu X, sehingga bayangannya akan, kita mulai dari yang A dulu. A, jarak ke sumbu X-nya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Maka bayangannya ke bawah, 1, 2, 3, 4. Ini adalah bayangan A aksen, yaitu titiknya -5, -4. A-nya -5,4, maka bayangannya jadi -5, -4. Titik D, -3, -4. Maka bayangannya ini kan 1, 2, 3, 4 juga. Nah, ini adalah D aksen, titiknya adalah -3,4. Kemudian titik B 1, 2, 3, jaraknya ke bawah, berarti 1, 2, 3, bayangannya di sini. Ini adalah B aksen dengan titiknya 2, -3. 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3. Ini adalah titik C aksen dengan koordinat 5,3. Nah,
Kalau kita tuliskan di sini ya, Bapak akan coba tuliskan di sini. Titik A tadinya adalah negatif 5,4. Setelah dicerminkan dengan sumbu X, Bapak tulis di sini pencerminan dengan sumbu X, maka bayangannya menjadi negatif 5, negatif 4. Kemudian titik B. Titik B asalnya 2, titik asalnya 2,3, maaf. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi 2, negatif 3. Titik C, koordinatnya adalah 5, negatif 3. Setelah dicerminkan dengan sumbu X, bayangannya jadi 5, positif 3. Terakhir, titik D, koordinatnya adalah negatif 3, negatif 4. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi negatif 3,4. Dari sini ya, kalian perhatikan asalnya negatif 5,4. Negatif 5-nya tetap, X-nya tetap negatif 5. 4-nya rubah dari positif 4 menjadi negatif 4. Ini titik B, X-nya 2, tetap 2. Kemudian Y-nya dari 3 menjadi negatif 3. Titik C, X-nya 5, tetap 5. Y-nya dari negatif 3 jadi positif 3. Kemudian titik D, negatif 3, negatif 4. Negatif 3-nya tetap 4. Negatif 4-nya rubah jadi positif 4. Dapat disimpulkan bahwa pencerminan terhadap sumbu X, kalau kita punya titik P, X, Y, maka dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya P aksennya jadi X-nya tetap, betul ya? X-nya tetap, Y-nya berubah, asalnya positif jadi negatif, asalnya negatif jadi positif. Jadi kalau asalnya X, Y, maka bayangannya jadi X, negatif Y. Ini yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Kita punya titiknya, titik A masih yang tadi ya. Nah, dicerminkannya sekarang terhadap sumbu Y. Berarti kita lihat jarak dari titik A ke sumbu Y. 1, 2, 3, 4 ke kanan. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ya. Sehingga di sini bayangannya A aksennya adalah 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ini maaf, titiknya negatif 4, negatif 4, negatif 4. Berarti ini bayangannya jadi 4,4. Ya, itu A aksennya. Kemudian titik B, 2, negatif 3. 1, 2. Nah, bayangannya di sini. B aksen ini adalah negatif 2,3. Kemudian ini C dengan D, ini 5 ke sini, C berarti ke sini. Ini adalah C aksen negatif 5, negatif 3. D aksen di sini berarti D aksennya ini adalah 3, negatif 4. Nah,
Dari sini kelihatan semua ya. Kalau misalnya kita punya, kita ambil satu contoh saja. Titiknya titik C misalnya. Titik C 5, negatif 3. Dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi C aksen adalah negatif 5, negatif 3. Titik D, 2 titik aja ya. Titik D negatif 3, negatif 4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi 3, negatif 4. Dari dua contoh ini kelihatan ya, asalnya ini 5, negatif 3 menjadi negatif 5. Otomatis yang berubah adalah X-nya. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu, ini kita punya lagi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka ditulis di sini P X, Y, maka dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah X-nya. Bayangannya adalah negatif X, Y. Kita sudah punya dua. Jadi yang pertama yang harus kalian ingat, kalau pencerminan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Pencerminan terhadap sumbu X, maka berubah Y-nya. Asalnya positif jadi negatif, begitupun sebaliknya. Asalnya negatif jadi positif. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah X-nya. Asalnya misalnya positif menjadi negatif, atau sebaliknya, asalnya negatif jadi positif. Jadi dua hal yang harus diingat. Kalau kita mencerminkan sebuah titik terhadap sumbu X, maka Y-nya yang berubah. Kalau kita mencerminkan sebuah titik terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah. Itu. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, kita akan mencerminkan sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Kita langsung aja ya. Tadi kita membandingkan sumbu X dengan sumbu Y. Kalau sekarang kita akan membandingkan bagaimana sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Ya, sebentar Bapak siapkan dulu. Nah, bisa diperhatikan ya. Kita langsung aja bandingkan di sini ya. Kalau kita punya